Yes, yes. Halo, apa kabar sahabat berkebun? Jumpa lagi di channel Kebun Om Yu. Kali ini saya mengajak Anda untuk jalan-jalan di samping rumah saya, dekat sungai. Di bawah ini ada aliran sungai kecil dan banyak rumpun bambu. Ini saya mau cari humus dari daun bambu serta akar bambu ya. Rencananya mau saya jadikan media tanam, tambahan media tanam di bedengan yang sudah saya buat. Dan kemungkinan beberapa daunnya akan saya gunakan sebagai pupuk cair. Ini rumpun bambu. Cukup banyak sekali daun-daun bambu di sini. Tapi ini harus hati-hati, saya memakai sepatu boot karena kadang buat jalan-jalan ular kalau siang hari. Banyak daun-daun bambu yang berserakan di sini, menumpuk di sini, dan ini humusnya lumayan banyak. Humus bambunya lumayan banyak. Ini saya ambil, saya kumpulkan dalam karung. Nah, seperti ini akar bambu. Akar bambunya juga saya ambil, akar bambu yang sudah kering ya, sudah jadi humus. Dedaunan kering berserakan di mana-mana. Di sini jangan sampai bakar-bakar daun, karena kalau bakar-bakar wah bisa merambat sampai kemana-mana, ini bahaya. Ini dibantu saudara, kita ngambil humus daun bambu serta akar dari bambunya itu. Unsur hara yang banyak dikandung oleh daun bambu sebagian besar adalah fosfor dan kalium. Itu sebagai unsur hara makroprimer yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi karena kandungan hara fosfor dan kalium pada daun bambu ini terbilang cukup tinggi, menurut saya sangat bagus sekali dijadikan sebagai campuran kompos pada media tanam nantinya. Dilansir dari beberapa sumber, daun bambu itu memiliki kandungan zat aktif, diantaranya ada flavonoid, polisakarida, klorofil, asam amino, vitamin, unsur mikro, fosfor, dan kalium. Seperti kita ketahui, unsur hara penting lainnya yang dikandung oleh daun bambu yang cukup penting itu adalah silika. Tentunya bagi Anda yang sering ke toko pertanian untuk membeli pupuk, Anda pasti pernah melihat pupuk silika yang dijual secara khusus. Silika merupakan salah satu unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Meskipun silika bukan termasuk dalam unsur hara esensial, silika masuk dalam kategori unsur hara fungsional, unsur hara yang diperuntukkan untuk tanaman tertentu saja. Beberapa manfaat penting lainnya dari unsur hara yang dikandung oleh humus daun bambu, diantaranya dapat meningkatkan ketahanan tanaman dalam melawan serangan hama penyakit, dapat memperkokoh batang tanaman, dan memperpanjang masa simpan buah tanaman agar tidak mudah busuk. Dan masih dilansir dari beberapa sumber, dari beberapa penelitian, setelah mengetahui kandungan unsur hara pada kompos daun bambu, kita bisa menyimpulkan bahwa daun bambu bisa membantu
menambah kesuburan media tanam yang kita gunakan. Selain untuk kesuburan media tanam, ternyata pada kompos daun bambu terdapat banyak jamur seperti Trichoderma, jamur antagonis yang bisa membantu melawan berbagai jenis jamur patogen yang biasanya terdapat pada media tanam. Bagi kita yang ingin mengembangkan jamur Trichoderma, kita bisa mancing jamur tersebut di area sekitar perakaran rumpun bambu. Seperti saat ini yang sedang saya lakukan, saya ngambil beberapa akar dari rumpun bambu. Dan akar daun bambu ternyata juga merupakan media yang sangat efektif untuk membiakkan Rhizobacter PGPR, salah satu bakteri sahabat petani. Nanti tentang PGPR suatu saat akan kita bahas dalam video terpisah. Juga dalam rumpun bambu ini, humus dari bambu ini, terdapat juga berbagai jenis mikroba baik lainnya yang dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan-bahan organik. Daun bambu, bila kita menggunakan daun bambu, itu juga bisa sebagai pengganti mulsa plastik. Jadi kita pakai mulsa organik dari daun bambu itu juga bagus. Dibandingkan kalau kita pakai plastik atau mungkin pakai serbuk kayu, nah daun bambu ini memiliki kelebihan lain, yakni tidak membawa jamur patogen yang dapat membahayakan kesehatan tanaman. Menggunakan mulsa organik dari daun bambu itu tentunya lebih ramah lingkungan daripada kita menggunakan mulsa plastik. Dan tentu saja itu lebih hemat biaya. Cuma kita mengeluarkan tenaga saja, kita cari di kebun. Kalau yang di desa seperti saya itu pohon bambu masih banyak ya. Tapi mungkin saudara-saudara yang tinggal di perkotaan, wah itu memang daun bambu sudah langka, mungkin belinya di toko pertanian ya, toko yang jual pupuk itu. Untuk menggunakan daun bambu sebagai mulsa organik, cara pengaplikasiannya itu sangat sederhana sekali. Nantinya daun bambu itu disebarkan saja, sebarkan di atas bedengan yang sudah diberi pupuk. Menggunakan daun bambu sebagai mulsa bukan hanya dapat menghambat pertumbuhan gulma, sehingga kita tidak perlu repot-repot mencabuti gulma, namun juga dapat menyuburkan tanah, karena daun bambu lama-kelamaan akan terurai dan menjadi pupuk. Humus daun bambu ini sangat berguna sekali untuk kita gunakan sebagai media yang berguna untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman, membantu pembentukan protein tertentu, membantu asimilasi dan pernafasan pada tanaman, serta dapat membantu mempercepat pembungaan dan pemasakan biji. Dan unsur lainnya dapat berperan membantu tanaman dalam bentuk protein dan karbohidrat, memperkuat daun dan bunga, membantu tanaman hidup. Banyak manfaat yang kita peroleh dari pemupukan menggunakan daun bambu ini. Ini sudah lumayan banyak humus daun bambu yang kita peroleh, ada 2 karung. Selanjutnya akan kami aplikasikan untuk media tanam. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, salam berkebun, tetap semangat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Terima kasih.